Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat Sumatera Hobi Indonesia. Saya berdoa semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan selalu dimudahkan rezekinya, diberi keselamatan dan kesehatan. Oh ya sahabat, jangan lupa terus pakai masker, jaga jarak. Oke sahabat, kita lanjut. Dalam video kali ini saya akan memberikan beberapa cuplikan tanggapan dari Gubernur Sumatera Barat, Kepala BPN Sumatera Barat, dan Proyek Direktur PT Hutama Karya. Pernyataan-pernyataan mereka ini bisa kita simak selengkapnya agar kita bisa paham dan mengetahui apa sebenarnya yang terjadi sahabat. Oh ya sahabat, jangan lupa like, comment, and subscribe. Mari kita simak pernyataan-pernyataan yang bisa membuat kita lebih mengetahui dan paham apa saja yang terjadi. Selamat menyaksikan sahabat. Yang lain cuma ya 4 tahun sudah selesai, hanya 36 kilo ya. Berapa 2 pinlot, berapa kilometer? 36 2 pinlot. Sudah 4 tahun, berarti selesainya tol ini nanti adalah berapa pinlot kan itu Pak? Pinlotnya apa ini? Apa yang lokasi berapa Pak? Berapa pinlot itu? Dari PU berapa? Tidak semuanya berapa? Yang berikutnya Enggak, kira-kira berapa pinlot kira-kira? Sampai batas dia. Apa dasar pinlot itu apa? dokumen pengadaan banyak, jadi tergantung sepanjangnya nanti Pak. Itu berapa itu diperkirakan sepanjang itu berapa? Kan itu berapa? Hah? Ya, oke, contohnya ini berarti 8 tahun itu selesai. Sekarang udah 2 pinlot, udah 4 tahun. 2017 sampai 2021. Yang di lupa 2 tahun. Nah itu, bayangan 4,2 kilo tahun menyelesaikan ini apa aja pekerjaan Bapak ya? Apa percaya rakyat sama kita yang begini kerja? Kesalahan dalam SK nggak jauh dari Bapak Sekda yang saya menjelaskan ke saya. Seharusnya surat untuk gubernur itu harus diikuti dengan si A dengan apa, si B dengan apa. Ini nggak jelas. Macam bagaimana kita akan bekerja jelas? BPN apa kerjanya? Dan kemudian apa PU apa kerjanya? Dan kemudian yang kita kantor apa pekerjaannya? Yang Kabupaten Kota apa pekerjaannya? Mungkin Bapak itu tahu pekerjaannya, tapi kita nggak tahu semua. Kenapa? Nggak bisa dibaca. Nah coba, ada SK yang ada yang menuliskan ini. Ini selaku gubernur ini. Ada tim pengarah, ya, kemudian tim teknis. Ini ada pekerjaan sini, ya. Cuma siapa tim teknis? Ya, tim teknis banyak di sini. Asisten 2, asisten 1, tim teknis semuanya. Tapi apa yang dikerjakan? Jelas ini kerjakan. Produknya lagi sekali. Ini mengatakan ini kalau sudah jelaskan 4 km 2 tahun, ini 3 bulan 4 tahun, nah berarti 8 tahun ini, ya sudah bubar nih Kabinet Pak Jokowi ini. Nah, coba saya bertanya ini, siapa yang buat ini? Ya, nah ini tim teknis. Ya, gimana nih? Sampai cuma berapa? Coba lagi. Nah, banyak.
Terus berapa orang? Terakhir ini semuanya ini selesai berikannya. Ya. Saya begini ini apa? Kertas katanya habis tapi ternyata nggak jelas. Ya. Tim teknis mengumpulkan informasi dan data yang terkait. Saya bertanya ini siapa akan menjawab di sini? Ini di sini ada tim teknis ini tugasnya adalah mengumpulkan informasi dan data yang terkait dengan percepatan pelaksanaan pembangunan jalan tol. Siapa ini? Coba tunjuk siapa? Itu pekerjaannya. Siapa itu orangnya? Yang kedua adalah mengkoordinasikan dan berkonsultasi dengan instansi, lembaga atau kementerian yang terkait tentang siapa itu? Kemudian melaporkan secara berkala dan bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Sumatera. Siapa itu? Sudah berapa kali laporan kepada Gubernur? Saya ada berapa hari kita ini Pak Wagub di sini sekarang? Nah, sudah 10 hari belum ada laporannya. Laporannya masih itu juga. Coba lihat laporan ini. Mana tiba? Laporan. Ya. Yang kemarin waktu di ini apa di Express juga. Laporan. Tidak ada perubahan. Kenapa di sini jelas? Jelas di sini. Nah, kemudian lain-lain tugas yang tugaskan tim pengarah. Coba, sudah ada tak tugas-tugas yang ditinggal oleh Gubernur sebelumnya? Dan siapa yang melakukan? Ini SK-nya lambang ini. Maaf saya itu, ya, dari Pemprov apa pekerjaannya? Kemudian dari Kementerian PU apa pekerjaannya? Dari BPN apa pekerjaannya? Ya, kemudian kabupaten kota apa pekerjaannya? Tadi ada yang Bapak sampaikan tadi, harusnya include dalam ini. Jadi bukan terpisah-pisah. Gimana kita akan membaca? Ini saya pilih lagu itu akan yang baca. Gimana kita akan mengerjakan itu? Bapak Ibu yang berhadir, ini yang pertama kesalahannya, ya, tidak diikuti dengan tupoksi. Tupoksi ada tapi tidak jelas siapa menjawabnya. Tingkatnya itu banyak. Berapa itu tingkatnya sendiri? Ya. Siapa menjawabnya? Akhirnya rapat kita dari kemarin ketika di pada TV pada Express itu sekarang kan masih seperti itu. Jadi tadi Pak Asisten 2 tadi cuma kita pertanyaan tadi berapa pinlok, ya, tunjukkan lokasi, ya, penetapan tunjukkan lokasi. Nah, waktu itu ini dari keterangan Pak Asisten tadi itu, ya, tahu itu adalah, ya, menghadirkan peta atau namanya trase. Nah ini Bapak, ya, dari PU saya lupa, Bapak. Nah, mana trasenya? Yang untuk yang apa? Yang kedua, yang ketiga dan keempat. Apa yang mesti Bapak lakukan itu? Dan kemudian, ya, dan ini kita tak tahu, makanya kalau apa kita tahu, yang jelas ini tanggung jawabnya Gubernur semua, ya Pak. Ya, kalau kita lihat ini tanggung jawabnya Gubernur. Wajar juga orang bertanya selama ini. Ya. Gubernur adalah sebagai penanggung jawab.
Dia kan menjawab. Karena di sini ada wakil gubernur, sekda, di sini juga ada wali kota Padang, berarti Padang Pariaman, wali kota Padang Panjang, dan lain-lain beliau semuanya. Kalau Padang nggak ada selesai itu di sini ini tim pengarah tapi itu penanggung jawab. Artinya jalan tidaknya pekerjaan ini makanya punya Gubernur Sumatera Barat. Wajar aja kalau mungkin ini apa gubernur lambat masalah itu. Kenapa? Karena memang dari segi tupoksinya nggak jelas. Saya belum nggak bisa saya memahami dalam SK ini. Nah, itu makanya perlu ya dijelaskan tupoksi masing-masing. Ini season 2 di sini ada, season 1 sebenarnya apa kerjaannya? Nah, BPKP itu kerjaannya sini. Nah, jelas sekarang kan nggak jelas. Nah, kalau nggak jelas makanya tidak jelas kita evaluasinya apa. Apa yang akan kita evaluasi? Kepada siapa kita minta pertanggungan? Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, Kehutanan Sumatera Barat, Lingkungan Barat ini perlu dijelaskan tupoksi maksudnya. Dan sampai apa kita di apa dari Kementerian PU? Nah, setelah itu siapa lagi? Ya, bukan kerjanya. Ini nggak jelas bukan kerjanya. Nah, jadi ini secara umum nggak fokus, kemudian nggak jelas. Dan kemudian juga susah untuk dimintai pertanggungjawaban. Ini saya sekarang ini mau minta pertanggung jawab siapa ini? Ya, kaitan dengan laporan. Tidak jelas ini siapa pertanggung jawab. Nah, waktu ini perlu diperhatikan Pak Sekda, perlu diperjelas ini. Nama-nama yang di sini ya, kasih ke tugas semuanya. Kasih tugas semua. Kasih tugas semua. Rencana pengadaan tanah kita di tahap kedua sebanyak 732 bidang. Ini rencana sementara dengan panjang tadi 32,4 meter. Luas perencanaannya 281,05 hektar. Hasil identifikasi kami jumlah bidangnya 1.448 bidang atau 197,81%. Jadi berjalan sekian realisasinya sebanyak ini. Kemudian luasnya dari 281 menjadi 293,5 hektar. Dari sisi ganti rugi sedang dalam proses penilaian, pengumuman dan menunggu persetujuan dari Elman. Jadi solusinya gimana tuh? Hah? Dengan kan rumah yang dilewati tadi kan Dibayar. Kalau kena rumah itu nggak ada potong separuh, potong habis, bayar semua itu. Bayar Makanya semua. harga nilai tanah besar karena bangunan itu bayar habis. langsung dihitung dengan rumah gitu Pak ya? Iya, semua tanaman, bangunan, tanah. Ya semua dibayar itu. Bangunan nggak ada satupun bangunan yang ditinggalkan, nggak ada. Dari yang sudah kita bayar, tidak ada satupun yang kita ganti titik di pengadilan. Semua berarti masyarakat sekarang ini terima semua. Beda dengan pelok pertama. Pelok pertama itu banyak yang jadi pengadilan. Namun demikian, tanah sudah kita putus hubungan hukum, uang sudah kita titip di pengadilan. Hutama Karya sudah kerja. Tadi kan kita lihat ya, sudah kerja dia. Padahal uangnya masih banyak di pengadilan yang belum diambil oleh pemilik tanah. Jadi kan tidak ada penghentian, yang ada refocusing. Jadi refocusing itu kita kan sudah ada kan semua, hampir semua ya, sudah di atas 90% bahan-bahan pokok di sini untuk kebutuhan proyek ini. Nah, sedangkan sudah lebih dari setahun lebih, ini nggak bisa dipasang-pasang kan gitu, ya, karena keterbatasan bahan Itu di refocusing. Sehingga kami refocusing ke tempat lain, ruas lain yang sudah siap.
sehingga aset-aset ini kan bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Ininya gitu. Ruas lain ini masih Ruas lain bisa di Bangkinang Pekanbaru atau Bangkinang Pangkalan. tapi masih Padang Pekanbaru kan Pak? Ya bisa juga ke Medan. Oh, oke, Yang oke. Tol lainnya gitu ya? Tergantung Tergantung siapa yang di membutuhkan mana ya? yang bisa membutuhkan lebih cepat. Oke. Nah, nanti kalau ini sudah lahannya cukup, kita lanjutin bekerjanya, ya kita mulai cetak lagi. Nanti dicetak lagi bahan-bahan Kalau bakunya. sekarang kan barangnya idle. Idle bahasanya apa ya? Idle. Standby. Standby ya, enggak Iya. tadi. Di satu sisi di sini perlu, Ya. di ruas lain. Kita kan ini jalan tol Trans Sumatera. Nanti dialihkan ke ruas lain dulu gitu ya Pak ya? Ya, Pak, kalau untuk yang seksi 1 cincin saja sudah berapa Pak progresnya Pak? tadi 37,9. Itu yang fisiknya, Real fisiknya sekitar 20. fisik jalan ya? Ya, yang 18%-nya itu yang pengadaan. Oh, bahan-bahan tadi ya? Mm-mm. Berarti dengan dipindahkan itu nanti bisa berkurang progres bahan-bahan ini Pak? Ya bisa berkurang, lumayan ini berkurang pasti. Gitu. Pak, ini Atau bukan berkurang, tetap saja, cuman status refokusnya dipinjam. dipinjam gitu ya? Dipinjam oleh ruas lain. Nanti pada saat kita sudah mulai butuhkan, yang barangnya mereka yang baru mau dicetak dikembalikan ke kita. Gitu. Berarti saat ini yang sudah dibebaskan masih dikerjakan gitu ya Pak? Oh masih. Malah yang kita kerjakan lebih daripada panjang luas lahan yang sudah dibebaskan. Metodenya yaitu kita izin pemiliknya. Dan fokusnya tadi memindahkan alat juga Pak. Termasuk alat manusia, sumber daya, Masih ada aktivitas sekarang Pak. tetap sampai Agustus, September, mungkin tahun ini masih tetap ada aktivitas, cuman ya nggak frontal kan, nggak bisa. Nanti ini mengubah target nggak Pak? Target kan tadi saya dengar 22 Oh, pasti. Desember 2022 Pasti ya? berubah. Tapi belum tahu perkiraannya kapan. Susah kami bikin perakiraan. 2022 rencana kami selesai jika lahannya di semester 1 ini selesai. Berarti yang fisik tadi Pak 20% dari yang total 36,6 T ya? 37 tadi ya. Ya, Kira-kira nanti seperti itu. total dari itu ya? Nah, kalau mau lihat di lokasi-lokasi itu kan udah banyak tuh, girder, steel pipe, barrier, banyak sekali. Kalau lahan bebas Pak, 36 kilo itu butuh waktu berapa lama? Kalau lahan bebas butuh berapa lama? PPN Tanya Ibu PPK sama BPN. Yang sudah berbentuk jalan tol berapa kilometer Pak? Sekarang 4 kilo. 4 kilo. Itu berapa persen kira-kira? Oh, berarti Ya kalau 4 per persen 36, oh itu ya. 4 per 36,6 kali 100. Itu semua di Penlok 1 semua yang 4 kilo ini Pak? Atau sudah ada yang masuk ke Penlok Penlok 1. 2? Penlok 1 semua ya? Berarti yang kan tadi dari 37% itu ada 20% yang 20% fisik. fisiknya, Itu kira-kira sekitar 17,9 atau 18% itu pengadaan. selain kan tadi yang 4 km sudah berbentuk jalan tol, yang lain itu bentuknya seperti apa sekarang Pak? Nanti di video drone-nya kelihatan. Berarti Dia dalam tahap pengerjaan. pengerjaan. Itu belum finishing. Belum. Harapannya Pak dari HK sendiri terkait pembebasan jalan dan Ya, yang mohon dipercepat. cepat biar bisa kerja Iya, cepat ya. bisa Gitu. cepat. Karena selama ini yang jadi gangguan itu ya Pak ya, lahan yang belum Iya. bebas ya. Saya kasih bandingan. Pekanbaru Dumai 133 kilo sama-sama mulai dengan sini. Itu tahun lalu sudah dioperasikan. 133 kilo. Nah ini belum Di ada. sini Kita 3 tahun. ya udah berapa tahun? Dari 2018 sampai saat ini kan baru, Udah 3 tahunan. Baru 4 ya kilo. kalau dari segi persentase kan baru 20% tadi. Lahan yang bebas. Oke, makasih banyak Pak Martin. Sumber yang 3 tahun kemudian kira-kira. Ini kan ada inflasi. Harga dulu sama harga sekarang. berbeda. Nah, yang ganti itu kerugian siapa? Di daerah lain itu kenapa bisa lebih cepat nih? Ya itu karena tanah di tempat lain bukan tanah ulayat. Itu perbedaan. Di mana kalau tanah ulayat kan kaum yang memiliki, ahli warisnya banyak. Kalau tempat lain kan pemilik tanah paling satu keluarga atau satu orang individual. Ngurusin surat cukup satu. Kalau di sini ngurus ahli warisnya harus macam-macam sampai sepengetahuan kan Puluhan. dan lain-lain. Kemudian kalau ada ahli warisnya di luar daerah
Tapi lebih tepatnya bisa nanti dengan PPKLH sama BPN. Intinya itu adalah refocusing, bukan penghentian. Jadi lahan yang sudah bebas itu yang kita kejar, targetnya supaya mudah-mudahan bisa segera bermanfaat, masyarakat bisa merasakan manfaatnya jalan tol ini. Jadi rencananya dengan refocusing ini nanti pertemuan di jalan nasional yang pertama kita dari tadi STA 0 kita di bypass akan keluar nanti di STA 6+200 yang akan nanti langsung berhubung atau crossing dengan jalan nasional. Jadi itu salah satu dari program refocusing ini, sehingga nanti jalan tol ini segera dirasakan ataupun dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Itulah dia sahabat beberapa pernyataan dari pihak-pihak yang terkait dalam kasus atau proyek jalan tol Padang Sicincin atau Padang Pekanbaru ini sahabat. Semoga pernyataan dari pihak-pihak terkait seperti Gubernur, Kepala BPN dan PT Hutama Karya ini bisa memperjelas duduk perkara yang sebenarnya, sehingga kita semua tidak termakan berita hoax. Jadi saya berharap dalam video ini semoga masyarakat bisa memahami. Terima kasih atas perhatiannya. Segala kekurangan adalah milik saya dan segala kelebihan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sahabat Sumatera Hobi Indonesia selalu dalam rahmat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat selalu, dimudahkan rezeki dan selalu diberkahi. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.